Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya tunjukkan bagaimana cara membuat aplikasi dengan cara yang mudah. Bapak Ibu tidak perlu dipusingkan bagaimana cara penggunaan PHP, MySQL, dan lain-lain ya. Nah, ini salah satu ilmuwan bahwa banyak cara untuk membuat aplikasi dengan mudah, salah satunya dengan cara punya Google, yaitu menggunakan Gemini AI. Bapak Ibu mungkin sering lihat ya di media sosial atau di YouTube tutorial cara membuat sebuah aplikasi dengan web coding gitu atau dengan cara yang mudah. Nah, salah satunya tool yang bisa kita gunakan adalah ini Gemini AI. Di fitur Gemini AI banyak Bapak Ibu, ada yang biasa, yang flash atau yang kita bisa lihat di sini ada Pro ya, ada yang banyak lagi yang lain, model lainnya seperti thinking level dan lain-lain. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi, kita langsung saja ini langsung saya tunjukkan tampilan dari Gemini AI. Pertama mungkin kalau Bapak Ibu baru mulai buka Google Chrome, nanti akan terbuka, mau menggunakan email juga bisa, login dulu, kemudian bisa dilihat di sini ada di bagian titik 9 ini atau Google Apps, ada Gemini. Nah, klik aja ini bisa, ini ya. Kita tunggu. Nah, setelah tampil seperti ini nanti akan muncul awal-awal seperti ini ya, Bapak Ibu. Nah, di bagian ini ada yang namanya game, GEM ya, game atau gem. Bapak Ibu bisa cek di sini. Mungkin yang baru pertama kali tidak muncul ya, bisa Bapak Ibu bisa dicek di bagian settingnya di sini. Nah, ini ada games, games. Oke. Kemudian di bagian depan sini ada, eee, Bapak Ibu bisa menggunakan untuk mengetik pertanyaan-pertanyaan atau apa aja yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Misalnya saya, "Game itu apa sih?" Gitu ya. Saya tanya, "Game, game itu apa?" Oke, tunggu. Nah, di sini nanti akan dijelaskan oleh Gemini-nya bahwa terkait apa yang kita tanyakan, kita bisa tunggu. Nah, kebetulan saya menggunakan fitur yang Pro. Nah, ini Bapak Ibu bisa cek bahwa game bisa memiliki beberapa arti berbeda tergantung pada konteks kalimat. Di Indonesia, kata ini paling sering digunakan dalam konteks. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya, yang mungkin belum pas ya artinya. Kalau kita tanyakan kembali, misalnya games di Gemini itu apa? Nah, sambil menunggu ini kita lihat di sini bahwa saya menggunakan yang fitur Pro, maka akan ada batasan limitnya, nanti mungkin diminta upgrade ya. Kita bisa lihatnya di sini Bapak Ibu, di bagian setting ada use limits. Nah, kita lihat di sini, nah sudah 17%, maka nanti ada batasan waktu setiap satu harinya, ada batasan waktu menggunakan yang fitur Pro ya. Kalau mau lebih panjang lagi mungkin di-upgrade lagi Bapak Ibu, dengan ada cost-nya ya, ini. Oke, lanjut aja supaya limitnya tidak habis, kita coba bagaimana sih cara membuatnya, membuat aplikasi dengan mudah gitu. Salah satunya tadi menggunakan game ya, games, game atau gem. Ya itulah Bapak Ibu ya.
Nah, ini ketika kita klik, maka tampilannya seperti ini, saya ulang di setting, game. Nah, di bagian ini ada banyak, eee, tampilan-tampilan, ada labs-nya, ada manajernya, ada apa yang sudah kita buat di Gemini gitu ya. Termasuk salah satunya adalah partner ngoding Minggu versi 1 ini. Nah, ini untuk yang webinar kemarin kan sudah dibagikan ya. Nah, bagaimana sih caranya membuat, tool ini gitu ya. Jadi kita membuat sebuah aplikasi itu hanya curhat gitu. Kalau bahasa kita sekarang nih, istilahnya kita curhat sama tool yang ini gitu. Nanti tinggal ketik, apa aplikasi yang mau dibuat gitu. Sebenarnya bisa aja sih langsung di sini ya Bapak Ibu, langsung di sini membuatkan aplikasi ini nih, bisa. Tapi kita akan buat tempat yang lebih, lebih terarah gitu ya. Seperti dari ini, di dalam ekosistem Gemini ada yang namanya Games, adalah versi custom dari Gemini yang bisa kamu rancang sendiri untuk menjadi asisten ahli. Jadi maksudnya kita punya asisten yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi, rancangan aplikasi gitu ya, atau prototipenya gitu. Kalau di programmer mungkin kita bisa buat itu untuk sebagai, frame, bantu untuk, bagaimana sih langkah-langkahnya dalam membuat sebuah aplikasi yang mungkin yang menurut kita bagus gitu. Kita bisa gunakan ini. Tapi untuk kita Bapak Ibu yang mungkin guru bisa sangat membantu ini, membuat aplikasi misal kayak resensi, buku tamu yang di Handik ya, atau apa aja aplikasi yang mungkin bisa dikembangkan nanti Bapak Ibu ya. Nanti kita coba buat gitu. Oke, kita tunjukkan dulu bagaimana sih sebuah game itu bisa membuat aplikasi. Nah, di video ini saya tunjukkan sekali, nanti yang mau saya kasih itu bukan membuat aplikasinya, tapi cara membuat, tempat gamenya itu supaya Bapak Ibu bisa merancang sebuah aplikasi apa aja, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Games, oke, klik. Nanti kalau kelamaan sudah sering dibuka, dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Oke ya, saya menggunakan yang fiturnya Pro. Jadi Bapak Ibu yang mungkin Pro-nya habis, nanti bisa tunggu beberapa jam kemudian, sepertinya sekitar 5 jam ya setiap harinya, akan di, reset ulang. Oke, baik, ini ada yang tadi yang saya tunjukkan adalah partner coding siku. Cara penggunaannya tinggal klik, ini saya contohkan, saya buat aplikasi satu dulu, nanti terus saya tunjukkan cara bagaimana membuat ininya, partner coding sikunya. Kayak misalnya saya membuat, eee aplikasi. Ini jangan lupa Bapak Ibu pastikan di sini ya pro ya. Sebenarnya bisa juga yang nggak pro, tapi nanti biasanya, kata-katanya agak-agak ngacak sedikit. Oke, ini pro, ini buat yang kanvasnya, pastikan ini sudah kanvas. Misal, aplikasi buku tabungan, sekolah apa gitu, jenjang apa, kelas berapa, boleh. Bisa tinggal curhatnya tinggal saya sebutkan aplikasi buku tabungan aja. Oke, kemudian tinggal submit aja. Tuh, kita tunggu. Kalau di yang versi biasa yang mungkin dari chat langsung dikasih ya, tapi tidak yang seperti nanti Bapak Ibu bisa cek. Nah, kalau kita sudah rancang dia akan terarah seperti ini. Kita bisa buat kata-katanya sesuai kita inginkan. Misal ini, halo Cikgu, ini kan saya yang buat kata-kata hai Cikgu nih ya. Aplikasi atau sistem apa yang ingin dibuat hari ini, jangan sampai lupa copy plus kemarin. Nah, misalnya ini sudah aplikasi tabungan sampai bawah. Nah, kita
diarahkan untuk membuat, sebuah aplikasi itu terarah gitu. Jadi dia merekomendasikan arsitekturnya sebelum aplikasi itu akan dibuat. Yang pertama ini ada sistem, kemudian role-nya, kemudian adminnya tuh ngapain aja gitu ya, misalnya, bisa login, bisa, eee, melihat data nasabah, total saldo, karena ini kan buku tabungan ya. Kemudian, kalau misalnya kita ganti lagi tadi di aplikasi buku tabungan olah, maka dia akan mengarah ke ini. Nah, aksesnya nasabah itu hanya bisa login dengan PIN misalnya, hanya bisa melihat saldo dan mengedit saldo tentu. Kemudian admin, bendahara, guru, atau apa gitu nanti tugasnya sendiri, atau aplikasi bayar SPP misalnya, yang di swasta mungkin atau yang di teman-teman yang di negeri yang mesti bayar SPP bisa buat ya, sampai bawah antarmuka UI-nya, antarmuka di karena ini nanti kita buat, front end-nya itu, tampilannya itu di antarmuka dengan publik adalah Blogger ya, punya ekosistem Google juga. Jadi perlu Bapak ketahui bahwa aplikasi ini dikembangkan mulai dari nanti front end-nya adalah pakai Blogger atau Google Sheet atau yang lainnya gitu, bisa juga atau pakai Apps aja bisa. Nah, untuk back end-nya atau dapur di belakangnya adalah biasanya kalau, yang buat programmer yang seorang programmer itu ada MySQL, Postgre, dan lain-lain ya. Nah, kalau ini kita menggunakan, Apps Google Apps dan tambahnya ada, di Google Sheet-nya ya, atau Spreadsheet. Cukup itu aja Bapak Ibu, jadi sudah jadi aplikasi. Dari segi keamanannya tentu kita melihat dari sistem Google-nya ya, karena kita menggunakan, email Google, jadi ya kita mengikuti aturan yang ada di Google gitu, izin dan lain-lain. Jadi insyaallah aman. Oke, kemudian, rule akses dan nasabahnya apa aja, kita lihat. Nah, ini kalau tidak sesuai kita bisa, rubah revisi gitu, kita pengennya apa gitu, rubah aja. Kebetulan nih saya contohkan, saya setuju aja ya, apakah draft rancangan arsitektur sudah sesuai dengan keinginanku? Sudah sesuai. Ya udah berarti kita submit lagi, tunggu. Kita ingin lihat kayak mana, tampilannya, kemudian di bagian back-end-nya juga seperti apa. Gitu ya. Jadi tool yang tadi yang kita buat di Games itu untuk membuat ini, ya. Jadi cara langkah-langkah membuatnya, bisa dilihat di video sebelumnya juga sudah ada. Jadi kita buat lagi video terkait membuat. Nah, seperti ini. Jadi kita akan melihat bagian front end-nya seperti apa gitu ya, ditunjukkan nanti ada kodenya, ada preview-nya atau pratinjaunya, kemudian di bagian back end-nya juga, kemudian ada petunjuknya juga cara, membuat atau menggunakannya gimana gitu, cara menerapkan di Google Apps Script-nya gitu, petunjuknya ada di sini juga. Karena semuanya sudah kita arahkan asisten kita itu. Ini adalah asisten kita yang partner ngoding tadi. Oke ya, kita tunggu dari kecepatan internetnya, kemudian kecepatan bagaimana dia, sebuah aplikasinya rumit atau tidak gitu, tunggu. Oke, ini kita bisa lihat di sebelah kiri sudah ada kelihatan ada 3 file utama yang kita butuhkan. Yang pertama adalah front end-nya,
itu menggunakan HTML, CSS, JS gitu ya, lebih ke Tailwind ya. Kemudian ke yang back-end-nya itu menggunakan Google Apps Script nih. Ini kalau kita klik, nah ini adalah bagian back-end-nya yang kita akan tempel nanti di Google Apps Script-nya. Kemudian yang file ketiga ada petunjuknya, petunjuk ini dalam format PDF biasanya dokumentasinya. Nah ini panduan pemasangan aplikasi buku tabungan. Kita dikasih tahu bagaimana caranya mulai dari setup database, kemudian sampai nanti deploy ya, kemudian sampai konfigurasi front end-nya, kasih tahu semua. Tuh ya. Nah, mungkin nanti di video berikutnya kita akan perjelas lagi cara membuat ini sampai konfigurasinya ya, sampai penggunaan aplikasinya gitu. Ini saya tunjukkan aja untuk bagaimana asisten kita membuatkan sebuah aplikasi gitu. Ya. Oke, baik. Ini sudah jadi, pada intinya sudah jadi. Yang front end-nya sudah jadi, tinggal copy kodenya, tempelkan ke Blogger. Jadi layar Blogger itu kita tutup, template bawaan Blogger-nya ditutup sama CSS ini. Nah, back-end-nya kita tempel di Google Apps Script. Nanti ada semua di sini tunjuknya. Oke ya, kali ini bukan yang aplikasi ini mau kita tunjukkan, tapi bagaimana cara membuat asisten kita. Kebetulan asisten kita ini yang akan kita buat adalah asisten untuk membuat aplikasi, semua aplikasi. Kemungkinan ya ada batasannya juga ya. Artinya memang di samping kita harus yang biar lebih powerful menggunakan fitur yang pro, atau memang mungkin pengen yang flash juga, atau yang lain juga bisa, bisa, tapi beberapa nanti ada kesempatan yang mungkin berantakan ya, harap maklum saja. Oke, kita kembali ya. Ini akan lebih seru lagi kalau Bapak Ibu nanti mencoba langsung ya, langsung buat. Nah, seperti apa sih aplikasi-aplikasi yang mungkin sudah ada pernah dibuat, misalnya kayak di Blogger, ini contohnya ya, kan di Blogger. Harusnya Blogger kan seperti ini tampilannya ya. Nah, misalnya kayak ini presensi MBG. Ini kita buat dari gas tadi ya. Ditunggu. Nah, seperti ini. Oke. Ini nanti login, kemudian tinggal warna dan lain-lain Bapak Ibu minta mau seperti apa gitu. Ini harus pas ya passwordnya. Nah, ini tampilan front end-nya atau yang lainnya, misal kayak Utamu misalnya ini. Nah, ini front end-nya. Nah, ini berjalan. Nah, di mana sih ininya back end-nya? Bapak Ibu bisa cek di Google Drive. Di Google Drive karena kita menggunakan ekosistem Google, untuk kita buka yang Google juga, yaitu Spreadsheet gitu. Di Spreadsheet itu nanti kita bisa ambil add-on-nya AppScript. Oke, My Drive. Oke, ini tunggu lagi proses ya Bapak. Nah, nah, ini tadi ada yang MBG, ini ada database-nya, yang presensi ini. Nah, misalnya yang MBG tadi. Nah, ini kalau diklik 2 kali kan kita kasih nama namanya di BSMBG ya. Nah, ini ada akunnya, ada datanya, ada presensi, pengaturan, dan lain-lain. Ini adalah database-nya. Nah, kemudian kalau yang presensi lain misalnya ada juga nih. Nah, di mana sih AppScript? AppScript adanya di extension. Di Google Sheet ada bagian sebelah tools,
Nah, extension, Upscript. Upscript diklik. Nah, ini. Nah, di sini nih yang backend tadi itu kita akan masukkan yang bagian backend tadi ya, yang backend. Oke. Yang bagian backend tadi akan kita masukkan, pastikan tempel di sini. Nah, akhirnya pada langkah berikutnya deploy ya, karena tadi ada deploy kan. Nah, deploy nanti akan menghasilkan yang URL. Nah, ini yang akan kita tempel di bagian bloknya ini, di front end-nya. Kali ini front end-nya ini. Nah, semua petunjuknya ada yang di asisten kita tadi udah ada. Ya, tempel di sini. Nah, baru kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi layar apa namanya? Layar blok tertutup oleh aplikasi yang kita buat. Gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini mungkin nanti akan spesifik lagi nanti di video berikutnya. Mungkin juga Bapak Ibu bisa cek juga di video-video YouTube juga banyak. Oke ya, kita tutup dulu. Ini tutup, tutup. Kita akan fokus membuat asistennya. Caranya gampang Bapak Ibu, tinggal kembali lagi ke sini, buka games, nih, kemudian tampilannya seperti ini. Di bagiannya ada new game, ya, ada new game. Banyak ada new game di bagian labs, ada new game di bagian manager. Tuh, ya, Bapak Ibu pilih yang di bagian manager. Kita klik di my game ini boleh dismiss saja, nggak apa-apa. Oke, pilih new game di bagian yang game manager. Oke ya. Klik, kemudian tunggu. Nah, seperti ini. Misal buat di sini apa? Partner atau partner. Buat terserah ya, Bapak Ibu. Misal partner web apps. Contoh aja Bapak Ibu. So, web labs assistant. Namanya seperti ini atau nggak usah buat assistant. Kemudian di deskripsi, nah saya sudah nyiapkan ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau nanti silakan aja komen. Ya nanti kirim aja emailnya ya. Oke, ini misal partner, ini coding yang sebelumnya ya. Dan di deskripsi isi dengan sesuai keinginan Bapak Ibu apa gitu. Saya buat di sini eh, apa namanya, merancang, membuat aplikasi atau arsitektur atau apa dengan berbasis web dengan mudah misalnya seperti ini ya. Nah, di instruksinya kita akan membuat prompt-nya gitu. Bapak Ibu bisa membuat prompt ini gunakan new chat atau apa, pakai yang lainnya juga bisa, model AI lain ya, GPT dan lain-lain bisa. Saya contohkan ini saya sudah buat, jadi perannya itu asisten kita itu adalah asisten ahli, expert ya, dalam bidang apa, IT kah, dalam bidang seni kah, dalam bidang apa gitu boleh. Jadi kita fokuskan untuk merancang sebuah aplikasinya untuk apa. Oke, kemudian ini sedetail mungkin Bapak Ibu bisa buat prompt-nya di sini, tinggal pastikan gitu. Tidak harus sama ini ya, ini contoh aja. Silakan aja nanti Bapak Ibu buat. Jadi peran Anda tuh apa?
peran asisten kita tuh apa. Tuh, kita rapikan aja nih. Jadi Anda adalah asisten ahli expert, asisten khusus untuk merancang dan membangun web app menggunakan Google Apps Script sebagai backend dan platform Blogger sebagai antarmuka. Peran tugas Anda adalah, jadi udah dijelaskan peran, kemudian tugasnya tuh apa, untuk membuat apa gitu. Generator kah atau apa nanti serah Bapak Ibu bisa buat. Nah, tinggal sebutkan aja tugas dia untuk apa. Oke, jika sudah, ini biar agak cepat sedikit videonya karena durasi. Oke, kemudian yang lain-lain tidak perlu sih, tidak perlu diisi rasanya, tidak perlu. Kemudian jangan lupa sini ini previewnya ya, kalau mau melihat gitu hasilnya seperti apa. Oke, kemudian jangan lupa di save, save gitu. Oke, start chat. Nah, ini. Misal kita mau tes eh, aplikasi presensi tempe 1 Nusantara. Misalnya contoh nih ya. Nah, ini jangan lupa ini Canvas. Oke, Pro ini jangan lupa. Habis itu tes. Oke ya, ini sudah muncul di sebelah kiri Bapak Ibu karena sudah kita gunakan. Nah, ini halo guys. Karena bahasa ini sudah kita setting ya Bapak Ibu. Jadi di bagian ini ada yang sudah saya setting gitu. Misalnya nih seperti tahap 1 nih, saat percakapan dimulai, sapa pengguna dengan ramah profesional, sampaikan secara singkat klien Anda, lalu tanyakan, "Halo guys, aplikasi Nah, ini contoh, halo Pak Guru, halo Cikgu, halo teman-teman, atau apa serah ya. Ada semua di promnya. Oke, sudah. Nah, ini langsung nih rekomendasi arsitekturnya. Jadi asisten kita memberikan rekomendasi itu seperti apa, nanti ada di sini semua, tinggal dibaca, lihat apakah sudah sesuai belum. Kalau sudah sesuai ya sudah, kita ketik misalnya sudah sesuai atau sudah setuju kah atau apa, boleh. Sudah sesuai. Kalau sudah, klik. Oke, kita tunggu. Kita tunggu. Harusnya berhasil ya Bapak Ibu. Karena memang sudah sama seperti yang sebelumnya, yang tadi sudah kita contohkan. Nah, seperti ini. Kenapa menjadi seperti ini? Karena tadi kita pilih kanvas, kanvas. Dan mungkin kalau sudah sering kita gunakan kanvasnya ini, dan habis itu tidak kita pilih kanvas, dia akan otomatis kalau sudah menggunakan Games ini gitu. Dia akan otomatis langsung ke kanvas gitu. Jadi ada front end-nya sudah dikasih nih, tampilan front end depannya, ada back end-nya juga. Bisa kita klik, sedang proses semua. Kemudian satu lagi harusnya ada satu file yaitu petunjuknya. Kalau tidak muncul petunjuknya, jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita bisa setting lagi di mana prompt yang kurangnya gitu. Kita tinggal tambahkan aja. Di sini sih sudah jelas sih, saya akan menyajikan 3 file utama yang dibutuhkan untuk membangun sistem ini. File antarmuka untuk Blogger, kemudian file scriptnya, kemudian ada dokumentasi panduannya. Nah, ini 3 ya. Nah, 3 harusnya sudah. Nah, harusnya sudah semua. Ya, ini sudah Bapak Ibu ya, artinya sudah siap. Tinggal curhat gitu, aplikasinya mau seperti apa lagi, silakan curhat aja. Misal ini, nah ini kan harus masukin PIN misalnya. Misalnya di bagian depannya tidak perlu langsung ini, tapi dashboard pengumuman gitu misalnya. Ya rubah aja di sini, ketik gitu.
tergantung nanti limit dari Pro-nya masih ada atau enggak, kita cek lagi. Kalau langsung kita ketik, dia langsung pindah tempat ke flashlight atau dan lain-lain, berarti limitnya sudah habis. Ini sudah bisa nih, tinggal nih saya jelaskan sedikit lagi. Oke lah ya, ini misal mau ada perubahan, saya akan rubah misalnya untuk perbaikan ya satu, untuk tampilan depan atau klik klik jangan jangan login dulu, tapi dashboard formasi gitu ya. Misalnya seperti ini nih, ini contoh aja Bapak. Kemudian tambahkan warna yang profesional, elegan. Nah, terus seperti ini nih. Oke ya, mau dipertahankan misalnya yang aplikasi yang sudah kita buat dan tidak merusak lainnya, kita tulis misalnya pertahankan kan fungsi lainnya, fokus ke yang fokus yang fokus ke permintaan saja untuk perbaikannya. Nah, silakan diperbaiki aja ya. Pertahankan fungsi lainnya, permintaan saja untuk perbaikan. Nah, karena seperti ini nih Bapak Ibu. Tinggal submit lagi. Klik submit lagi. Kita lihat. Ini review ya, jadi belum bisa kita gunakan untuk di yang sebenarnya gitu. Tapi kalau mau mencontohkan yang hasil ini yang ke apa atau bagikan ke teman sebagai rancangan arsitektur bisa, tinggal kita share kanvasnya aja. Siap guys, saya akan merombak. Kita tunggu nih. Kita tunggu sebentar, kita lihat hasilnya. Ya terkadang membutuhkan waktu yang lumayan agak lama karena memang tergantung dari permintaan kita. Kalau warna mungkin ya, dia akan memilihkan warna yang sesuai permintaan kita, profesional, elegan, minimalis kah, atau apakah, atau UI. Nah, nih, lebih lebih inilah, kita lebih sabar sedikit lagi, aplikasi akan jadi. Nah, ini seperti ini ya, Bapak Ibu. Nanti misalnya nih dashboard depannya sistem presentasi digital, nah, nanti ada logo, ada atau apa, ditunjukkan dashboard seperti ini. Nah, ini kita bisa share dulu sebelum kita masukkan di Blogger. Ini misal mau melihat dulu ya, share atau nah ini. Nah, yang link gemini.google.com ini yang bisa di-copy. Nah, misal bagikan ke teman dulu atau ke sini, enter. Kita lihat hasilnya. Kita continue sebentar. Nah, ini udah jadi nih. Tinggal Bapak Ibu pengennya seperti apa lagi? Nah, curhat aja lagi. Klik, nah ini pin yang tadi kan, kembali ke tampilan dashboard itu. Kalau misalnya ingin tampilannya responsif di mobile atau HP atau di desktop, tablet dan lain-lain, tinggal minta aja di bagian sininya ya. Sebenarnya tampilan ini sudah responsif Bapak Ibu ya. Walaupun tidak Bapak Ibu minta, karena ekosistem Google sudah memahami itu di Gemini AI-nya. Apalagi memang yang penggunaan untuk Pro, dia sudah memahami itu. Jadi kalau kita buka di HP atau apa, silakan dicoba aja. Kalau kira-kira belum pas, tinggal minta aja di sini. Tuh, intinya Bapak Ibu, untuk asisten kita sudah bekerja secara
bagus ya, keren. Jadi Bapak Ibu bisa coba nih kodenya, yang kode inilah yang akan kita copy ke blog gitu. Kemudian yang back-end-nya juga langkah-langkahnya ada di sini semua. Silakan Bapak Ibu coba aja. Kalau belum paham nanti Bapak Ibu tunggu video berikutnya atau lihat video saya sebelumnya. Baik, itu berarti berhasil. Kita lihat dulu, untuk ini sudah berhasil. Nah, ini berarti sudah ya. Kalau Bapak Ibu mau nanti mengedit bisa, misalnya ada mau Bapak Ibu edit namanya, tinggal kembali lagi ke games, ini tinggal di sini edit. Edit, itu, nah edit namanya, misalnya asisten versi 1 gitu. Nah, dia akan di sini berubah di previewnya, baru update lagi. Itu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau berbagi sama teman, ini bisa dibagikan ke teman, tim gitu, saling support membangun sebuah arsitektur rancangan sistem, tinggal klik aja ini, share. Nah, tambahkan emailnya, punya teman, email temannya tambahkan di situ. Ya, kita tunggu. Jadi seperti itu. Nah, ini misalnya emailnya email yang temennya apa gitu, misalnya ada temennya, eee, email yang lain gitu ya, tinggal tambahkan aja, klik tambahkan gitu ya, kemudian mau kasih pesan atau enggak boleh, send gitu, kirim send, nanti pastikan di sininya viewer, kemudian pengguna kan tidak perlu mengedit, games-nya, karena Bapak Ibu aja yang fokus mengedit, kalau ada kekurangan dan apanya yang masih belum pas tinggal edit. Nah, ini pastikan anyone ya, yang dibagikan link, jangan dibatasi, tapi yang ini. Udah, kemudian done, selesai. Kalau mau berbaginya pakai link, ya, kalau aksesnya gitu. Udah done. Kemudian, setelah itu, ya sudah langsung bisa digunakan. Oke Bapak Ibu, ini untuk cara membuat asisten sebuah rancangan aplikasi. Oke, kedepannya kita buat bagaimana cara membuat aplikasi-aplikasinya menggunakan asisten kita. Ya, baik terima kasih Bapak Ibu. Tertutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.